Pak Darmawan, saya ke Pak Darmawan dulu. Tadi seperti yang diutarakan oleh tim Anda juga, bahwa jawaban Polri ini justru memperkuat permohonan klien Anda, ex-Jampisus Febri Adriansyah. Ini bisa dijelaskan lebih lengkapnya, Pak Darmawan? Ya, kami hari ini menjalankan agenda kedua ya dari sidang pra-peradilan nomor 134. Sedangkan untuk nomor 135 hari ini agenda sidang pembacaan permohonan, ini agenda pertama ya 135. Nah, jadi saya memulai dari begini Mas. Oke. Kami melihat ada doktrin hukum tentang buah dari pohon yang beracun. Nah, sistem peradilan kita mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai seterusnya itu adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Mhm. Kemudian ada tahapan-tahapan yang tidak boleh dilompati. Sehingga kami melihat ada 30 kesalahan prosedur dalam proses hukum yang dikenakan kepada Pak FA. Itulah mengapa pra-peradilan ini menjadi penting sebagai ujian kami menguji, men-challenge apakah proses hukum yang dikenakan kepada Pak FA sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Hari ini tadi kami mengajukan 21 alat bukti ya. Jadi dari 30 kesalahan itu kami argumentasikan, kemudian kami membuktikan dengan pada hari ini di muka persidangan kami serahkan 21 bukti. Begitu. Oke, baik. Nah, Pak Ito, Polri kan dalam pra-peradilan tadi menyebut juga bahwa KUHP baru ini cukup 2 alat bukti. Nah, sementara tim hukum ex-Jampitsus melihat ini sebagai celah. Bagaimana Anda memoderasi pernyataan yang dilontarkan Polri dalam pra-peradilan ini, Pak Ito? Iya, pertama tentunya yang dilakukan Polri ini kan sebetulnya merupakan langkah yang sudah dilakukan secara panjang dan timeline itu kan sejak tahun 2025. Itu ada 20 ya, ada 20 administrasi penyelidikan dan penyidikan sampai dengan penyerahan kepada Kejaksaan Agung ya. Sekarang di sini menarik ya karena ada 2 rezim ya hukum yang relevan. Yang satu KUHP yang lama ya. Ya. Nomor Undang-Undang 881 dan KUHP yang baru 2025 kan. Nah, di sini kan memang ada hal-hal yang diatur dalam KUHP tersebut, misalnya secara prosedural ya, syarat sahnya penyitaan memang diatur dalam pasal 38. Ya, KUHP di sana kan ayat 1-nya harus dilakukan oleh penyidik dengan izin pengadilan. Tetapi dalam ayat 2-nya dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat menyita lebih dulu ya. Hanya tanpa izin, tapi wajib segera melapor ke Ketua PN untuk memperoleh persetujuan. Ya. Di sini yang perlu dicatat adalah KUHP memang tidak mengatur secara eksplisit ya apakah penyitaan harus menunggu adanya penetapan tersangka lebih dahulu. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Polri ya sebagai penyidik Polri sebagai termohon, di sini kita juga tentunya harus bisa menyampaikan argumentasi-argumentasi hukum yang mereka sudah kumpulkan dan intinya Mas bahwa Polri ini menghormati apapun hasil keputusan daripada pengadilan pra-peradilan dan juga kita tetap menghormati azas praduga tak bersalah maupun juga bagaimana due process of law itu dilakukan. Ini intinya sekarang kan kita menguji ya, menguji di pra-peradilan di mana ini memang unik kasusnya kan Polri ini sebetulnya sudah melakukan satu proses yang lama ya, cukup lama setahun lebih, kemudian dilengkapi dengan surat-surat mulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian pemberitahuan kejaksaan tinggi ya, dan lain sebagainya. Saya kira mungkin nanti kita tinggal menguji saja ya untuk di pra-peradilan apakah memang argumentasi hukum yang disampaikan oleh penyidik Polri atau tim penasihat hukum Polri dapat diterima. Oke. Saya kira itu Mas. Baik. Pak Darmawan begini, kan klien Anda mengajukan ada 14 petitum yang diajukan klien Anda terkait penyitaan, khususnya soal soal tidak adanya izin Ketua PN, tidak adanya berita acara yang sah dan barang yang disita tidak terkait perkara dalam 14 petitum itu, beberapa diantaranya itu. Menurut Anda, apa poin terkuat dari 14 petitum itu, Pak Darmawan? Ya, jadi begini, kami kan menemukan 30 kesalahan prosedur. Kalau 30 itu kita bagi menjadi beberapa aspek, maka kurang lebih ada 5 aspek ya Mas. Pertama itu tentang predicate crime yang tidak jelas dalam tindak pidana pencucian uang.
Nah, Pak FA ini ditetapkan tersangka dengan dasar sprindik, di mana sprindik tersebut memuat langsung nih 2 tindak pidana. Nah, menurut kami ini kesalahan fatal ya terhadap administrasi perkara ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau bedah lagi, ada penggeledahan, kemudian ada penyitaan. Nah, di penggeledahan itu, setelah kami pelajari mendalam ya, kami temukan bahwa penggeledahan yang disentul itu surat perintah penggeledahannya, kalau dibaca nih, itu ternyata lokasinya, areanya adalah Polda Metro Jaya. Padahal area Sentul tentu bukan area Polda Metro Jaya ya. Ini kesalahan fundamental yang kami lihat. Kemudian ada dalam penyitaan, dalam surat perintah penyitaan itu, jadi setelah kami kaji mendalam, kami melihat ada semacam lahir duluan ya surat perintah penyitaan itu dibandingkan dengan sprindiknya. Nomornya ya, nomornya lebih baru nomor Oke. surat perintah penyitaannya dibandingkan surat perintah penyidikan. Tentu wajar kalau kita bertanya apakah dapat dilakukan hal seperti itu. Nah, pada intinya kami melihat ada kesalahan prosedur yang menurut kami sangat fundamental ya. Ada 30 kesalahan yang kemudian ada dalam proses hukum yang dikenakan kepada Pak FA. Oke. Nah, ada kesalahan fundamental dalam proses penggeledahan dan penyitaan. Saya akan minta respons dari Pak Ito, terutama juga soal ada apakah ini benar-benar kesalahan fundamental atau justru ini juga malah rawan digugat karena tidak dilengkapi izin ketua pengadilan yang sudah saya singgung tadi. Tapi jangan dijawab dulu Pak Ito, saya akan tanyakan hal itu nanti sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan bersama kuasa hukum ex Jampitsus Darmawan Subakti dan Kabar Eskrim Polri periode 2009-2011 Pak Ito Sumardi. Tadi sebelum jeda saya bertanya ke Pak Ito, tadi juga pernyataan Pak Darmawan bahwa ada kesalahan fundamental pada saat penggeledahan dan juga penyitaan di rumah, salah satu rumah yang ada di Sentul begitu. Nah, saya ingin bertanya dari pengalaman Anda saja Pak Ito sebagai Kabar Eskrim dulu ya. Apakah penyitaan misalnya ada penyitaan emas ya kalau yang di Sentul 74 kg dan ratusan miliar rupiah. Ini apakah sudah memenuhi syarat keadaan mendesak dan prosedur KUHP atau KUHAP atau justru rawan digugat karena tidak dilengkapi izin ketua pengadilan tadi, Pak Ito? Ada 3 hal Mas yang mungkin ingin saya sampaikan. Pertama, dalam penanganannya ini kan yang menangani adalah Kortas Tipikor Mabes Polri. Betul. Jadi wilayahnya itu adalah berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian karena Kortas Tipikor ini tidak memiliki atau kurang memiliki personilnya, maka ada surat perintah Kortas Tipikor, Kakortas Tipikor, untuk minta tenaga bantuan daripada Polda Metro. Nah, tentu ini argumentasi daripada Polri ya. Nah, karena ini memang untuk kewilayahannya adalah diminta kepada Polda Metro Jaya, tapi menganggap bahwa ini adalah merupakan penanganan yang ditangani oleh Mabes Polri, maka mereka mengeluarkan surat perintah penyitaan, penggeledahan. Kemudian kalau dikatakan ini dalam keadaan mendesak, mungkin saya tidak bisa menjawab ya, karena ini kan semua adalah dilakukan oleh penyidik. Tetapi sepemahaman saya bahwa yang dilakukan saat ini memang tadi yang pertama Mas, ini yang ketiga bahwa kesulitan dari Polri kita bekerja baru melangkah satu langkah, sekarang ini sudah diambil alih oleh lembaga lain yang tentunya apa yang sudah dilakukan sejak awal ini pasti akan ada kendala ya. Kan sebetulnya langkah-langkah apa yang sudah dilakukan sekarang kita sudah menyatu antara Polri dengan pihak Kejaksaan Agung. Oke. Nah, ya tentunya jaksa ini kan juga mereka mempunyai satu kesulitan karena ini langkah awalnya kan surat perintah penetapan tersangkanya adalah oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Nah, sekarang kemudian diteruskan oleh tim daripada Kejaksaan Agung. Memang kalau menurut saya pribadi ada hal-hal yang untuk ini karena baru setengah jalan digugat, ini menurut saya memang banyak celah-celah ya yang mungkin menjadikan satu kesulitan ya untuk penanganan perkara ini, meskipun pihak Polri sangat yakin ya karena ini prosesnya sudah lama, keterangan saksi-saksi ada 16 orang ya, kemudian sudah direkam semua, ada berita acara untuk mengambil dari menggunakan forensik, digital forensik ya, semua lengkap, ada 20 ya sampai penyerahan. Pada saat diserahkan kepada pihak Jaksa Agung, disitulah tugas kita terputus. Nah, sehingga apa yang sudah dilakukan keyakinan berdasarkan keterangan-keterangan ini kita serahkan kepada penyidik baru yaitu di Kejaksaan Agung.
Nah ini jujur saja memang saya juga melihat dari aspek hukum ya, karena saya juga praktisi hukum, banyak celah-celah yang memang harus bisa dipertahankan dengan argumentasi. Nah kalau untuk menyangkut masalah eh, barang-barang bukti misalnya dikembalikan secara utuh, itu kan menyangkut pokok perkara. Ya. Saya kira itu di luar daripada ini apa namanya konteksnya dengan pra peradilan. Demikian. Oke. Saya sedikit bertanya Pak Ito, apakah ini artinya Anda mau mengatakan juga bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Polri ini dalam tanda kutip tidak tuntas sehingga itu menyulitkan juga untuk melanjutkan perkara ini? Ya pastilah, karena kan yang tahu lebih, yang sangat tahu ya dari mulai penyelidikan, penyidikan sampai meyakini. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita menggeledah rumah di Sentul, Oke. rumahnya siapa, kemudian sampai mendapatkan itu berada di satu tempat yang tersembunyi misalnya kan. Nah ini kan juga ada satu proses yang sekarang terputus gitu, kecuali Oke. ya Mas Arya kalau dilakukan secara gabungan. Jadi penyidik Kortas Tipikor dengan Oh, misalnya kejaksaan kita ya. menggunakan polanya gabungan seperti waktu Gabungan. saya menangani dulu masalah mafia pajak. Hmm, Nah itu baru kita komprehensif, kita bisa saling melengkapi gitu. ya. Kalau di sini mungkin menurut saya, pengalaman saya akan sangat menyulitkan karena kita berdiri sendiri-sendiri dan dimulai dari Polri di mana kita baru melangkah satu langkah, kemudian sekarang sudah diputus dengan penyidik dari Kejaksaan Agung atau Kejaksaan. Jadi Oke. beliau-beliau juga pasti akan kesulitan gitu. Karena yang Oke. tahu sejarahnya, historical untuk investigation-nya itulah dari pihak Polri. Demikian. Sedangkan sekarang pra peradilan yang dihadapi ini termohonnya adalah Polri. Meskipun kejaksaan juga Ya, salah satu. salah satu. Meskipun Salah satu. kejaksaan juga memang menjadi pihak termohon juga dalam perkara ini. Nah, kalau begitu saya ke Pak Darmawan, bagaimana dan juga menanggapi pandangan Polri bahwa penyitaan aset dalam jumlah besar seperti ini memang perlu dilakukan segera untuk mencegah penghilangan barang bukti. Bagaimana Anda membantah argumentasi ini? Ya, tentu kami menghormati ya segala jawaban yang disampaikan di muka persidangan oleh termohon, karena ini kan memang proses hukum gitu ya, proses jawab jawab lah gitu. Nah, tapi begini, sekali lagi kita ini kan hidup berbangsa dan bernegara dalam koridor hukum ya. Jadi harus ada hukum yang ditaati agar ketertiban itu tercapai. Nah, kami melihat kalau due process of law tidak kita setia pada itu, Hmm, maka saya pikir ini cukup berbahaya ya bagi kita ke ya. depan gitu. Sehingga sederhana saja, kalau memang kita mau menegakkan hukum, maka prosesnya juga harus benar. Tidak boleh menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, begitu. Oke. Pak Ito, menurut Anda dalam pra peradilan yang berlangsung 2 hari ini begitu ya, termasuk kemarin dan hari ini itu, kira-kira ini apakah berpotensi menghambat proses penyidikan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan pejabat tinggi atau justru menjadi kontrol penting terhadap penyidik sebenarnya? Ya, yang pertama pasti menjadi kontrol bagi penyidik ya. Hanya Oke. memang pengalaman saya selama 35 tahun di Indonesia dan 18 tahun di apa petugas yang di reserse, itu banyak kasus-kasus yang berlindung ya, pelanggaran yang berlindung kepada peraturan. Nah, jadi sekarang semangat kita kan kita ingin membongkar. Karena kasus ini kan luar biasa ya Mas ya. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang kemudian karena ada kelemahan hukum, adalah kemudian terlindungi dengan peraturan yang ada. Nah ini kan kita lihat semangat kita untuk bagaimana memberantas korupsi di negara kita. Jadi saya kira memang kita harus melihat daripada perspektif yang berbeda. Tapi bagi Polri, tentunya apa yang dilakukan ini nggak sembarangan. Tidak ada nama istilah kita dendam atau Hmm, ada oleh karena itu, saya sampaikan tadi bahwa penyidik Polri atau Polri menghormati segala keputusan pengadilan dalam kaitan dalam kerangka negara hukum. Tetapi kita semua melihat juga bahwa apa yang dilakukan ini kan untuk bisa membongkar satu kasus yang tentunya Polri nggak main-main. Karena ini kan menyangkut pejabat tinggi, apalagi yang memang saat ini sedang diberikan kewenangan untuk bisa membongkar kasus-kasus korupsi besar. Tapi kan kita yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang memang kembali kepada manusia. Banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlindung di balik hukum yang ada. Itu yang mungkin saat ini mungkin menurut saya itu terjadi di Indonesia. Sehingga banyak para pelaku itu yang mereka itu yang dikatakan bahwa semangatnya
pemberantasan korupsi memiskinkan koruptor, memberikan efek jera itu menurut saya untuk saat ini memang agak sulit ya. Tapi kembali kepada tadi saya katakan Pak Darmawan, memang saya sependapat. Negara kita negara hukum, kita harus memenuhi proses hukum yang berlaku atau due process of law ya. Saya kira ya silakan saja nanti di pra-peradilan, hasil pra-peradilan ini tentunya akan bisa membuka mata bagi masyarakat ataupun para pengamat hukum kita, apakah mereka memang ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam peraturan agar masalah pengungkapan kasus-kasus korupsi yang demikian masif itu dapat dilakukan secara efektif. Saya kira itu mungkin pendapat Oke, saya, Mas. baik. Saya juga tertarik Pak Darmawan bertanya soal ini. Tim kuasa hukum kan memilih menggugat keabsahan penyitaan secara terpisah dari penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Nah, kira-kira apa strategi di balik ini sebenarnya, Pak Darmawan? Iya, sebenarnya begini ya, cara memahaminya adalah begini. Kami mengajukan 2 pra-peradilan ya. Yang pertama itu tentang upaya paksa terhadap apa? Terhadap penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Kejagung. Nah, kemudian yang kedua, upaya paksa juga terhadap siapa? Terhadap Pak FA. Oleh siapa? Oleh Kortas ya. Dalam hal ini kami pertama adalah termohonnya adalah Polda, kemudian CQ Krimsus, kemudian ada turut termohonnya Kejagung gitu ya. Nah, terhadap apa? Terhadap penggeledahan, penyitaan, tetap upaya paksa gitu ya. Nah, jadi cara memahaminya saya pikir demikian ya. Jadi sebenarnya kalau mau bicara secara umum bahwa kami ingin menggunakan pra-peradilan ini sebagai instrumen dalam menguji apakah proses peradilan yang dikenakan kepada Pak Eva ini sudah benar. Nah, sebagai instrumen yang bisa menguji itu, kami ingin memaksimalkan apakah benar nih proses hukumnya benar, gitu. Oke, Pak Ito, ini polisi kan menyebut bahwa penyidikan terhadap Febri ini berdasarkan surat laporan tertanggal Januari 2026. Tapi polisi juga menyebut bahwa penyidikan ini sudah dilakukan sejak 2025. Nah, bagaimana Anda melihat pandangan dari dua pernyataan yang terlontar dari Polri ini? Ya, pertama begini Mas ya, kalau untuk kasus-kasus tertangkap tangan, kita itu bisa langsung menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tapi kasus-kasus di luar tertangkap tangan itu dimulai dengan proses penyelidikan. Nah, ini kan penyelidikannya sudah dilakukan sejak bulan Juni tahun 2025. Penyelidikan. Ya. Kemudian setelah di sana ditemukan indikasi adanya sesuatu yang bisa ditetapkan sebagai alat bukti, maka ditingkatkanlah menjadi penyidikan. Itu untuk kasus yang tidak tertangkap tangan ya. Jadi apa yang dilakukan sekarang oleh Polda Metro Jaya adalah on behalf atau atas nama Kortas Tipikor. Karena ada surat ya, dari 20 surat itu adalah surat permintaan dari Kakortas Tipikor untuk bisa mendapatkan perkuatan daripada penyidik dari Polda Metro Jaya ya. Saya kira mungkin ini kan merupakan argumentasi hukum yang disampaikan oleh Polri ya, tentunya nanti akan diuji oleh hakim pra peradilan. Ya, kita tentunya berharap bahwa bagaimanapun juga masalah penegakan hukum, saya sepakat kita maknai betul-betul dari aspek yang sifatnya adalah merupakan normatif ya. Nah, ini tentunya kita menunggu nanti kalau memang hasilnya apapun kita harus menghormati, tapi tentunya kita berharap bahwa upaya untuk membongkar kasus misalnya korupsi besar ya, yang berlindung di balik peraturan, dan mungkin ini salah satu yang menjadi yang tadi disampaikan Mas Hardi itu bahwa ini merupakan introspeksi bagi penyidik juga ya, kalau memang ada kekurangannya. Dan saya sampaikan pertama tadi kan kita baru melangkah satu langkah belum tuntas, tapi sudah harus ditangani oleh pihak lain. Ini ini membawa kesulitan. Demikian Mas. Baik, terakhir saya ke Pak Darmawan, jika hakim nanti menolak permohonan, kira-kira apa langkah hukum selanjutnya yang akan diambil? Dan bagaimana Anda memastikan hak klien Anda atas aset yang disita tetap terlindungi atau tidak? Ya, begini ya, jadi spirit kita untuk memberantas korupsi, untuk menegakkan keadilan, untuk menerapkan hukum, tentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang keliru.
Kalau caranya keliru, bagaimana mungkin tujuannya itu bisa tercapai? Itu poin kami. Oke. Kemudian yang kedua, proses hukum sedang berjalan. Sekarang kami sedang pra peradilan dan hari ke hari persidangan berjalan. Tentu kami tidak ingin berandai-andai ya, tapi yang kami lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin supaya perkara ini dapat terang seterang-terangnya, kemudian kebenaran kalau dia benar kita bilang benar, kemudian fakta kita bilang fakta, peristiwa hukum kita bilang peristiwa hukum, kalau bukan peristiwa hukum kita bilang bukan peristiwa hukum. Itu spirit kami dalam proses hukum ini. Oke, terakhir juga ke Pak Ito, saya bertanya dalam perspektif bahwa termohon dalam pra-peradilan adalah Polri, begitu Pak Ito. Apa seharusnya yang menjadi fokus utama hakim pra-peradilan dalam perkara ini? Keabsahan formal prosedur atau pertimbangan substansi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, Pak Ito? Ya, itu tadi betul ya yang disampaikan. Sekarang kan dalam pra-peradilan adalah yang digugat pertama ada masalah formal ya, yang Oke. itu administrasi. Itu tentunya nanti akan menjadi kewenangan daripada hakim memutuskan apakah prosedur administrasi penyidikan itu sudah sesuai dengan aturan. Ya. Kemudian yang kedua, memang kembali kepada masalah penyitaan barang. Ya. Mungkin saya juga dari perspektif saya, barang-barang itu kan sudah masuk ke dalam ranah daripada masalah perkara pokoknya. Oke. Apakah itu juga bisa menjadi pertimbangan dari hakim? Nah nanti terserah, karena saya sangat mengetahui ya dari adik-adik saya penyidik, bagaimana mereka sampai bisa menemukan barang bukti itu segitu banyak di tempat tertentu yang tersembunyi. Nah Oke. itu mereka sudah punya argumentasi dan saya kira mungkin ini Baik. yang nanti akan disampaikan kepada hakim. Dan Baik. mudah-mudahan saya sependapat dengan Pak Darmawan karena kita tetap harus menghormati apapun hasil keputusan pra peradilan baik oleh Polri, Kejaksaan maupun dari pihak Oke. ya pemohon. Demikian Mas. Baik. Terima kasih Pak Ito, Pak Darmawan telah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam.